semua, kembali lagi bersama Matematika Warnaku. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk follow akun kami, baik di Instagram dengan menulis pada pencarian Matematika Warnaku tanpa spasi, atau di akun YouTube kami dengan nama Matematika Warnaku. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kita. Dan terakhir, jangan lupa untuk komentar karena saran dan masukan dari teman-teman sangat bermanfaat untuk perkembangan akun YouTube dan Instagram kami. Oke, kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix. Nah, inverse matrix itu dalam matematika disimbolkan sebagai, misalkan saja A ini adalah matriksnya. Nah, simbolnya itu adalah pangkat negatif 1. Itu disebut sebagai inverse matrix ya, A itu dengan matriksnya. Suatu contoh, di sini saya mempunyai A dengan elemennya yaitu A, B, C, D ya. Ini untuk inverse matrix ukuran 2 kali 2 ya, yang ordonya 2 kali 2. Jadi inverse matrix yang akan saya jelaskan ini hanya akan berlaku untuk yang ordonya 2 kali 2. Bagaimana untuk mencari inverse matrixnya? Perhatikan di sini. Di sini saya akan menuliskan rumusnya. Jadi rumus untuk mencari inverse matrix itu adalah 1 per determinan A ya. Ini dibaca sebagai determinan A. Kemarin kita sudah belajar determinan. Kemudian dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Ya, adjoint dari matriks A ini disebut sebagai adjoint. Adjoint itu yang bagaimana? Jadi begini. Kita tahu bahwa inverse matrix itu awalnya adalah A, B, C, D ya. Maka kita tukar ya. A, posisi A di sini kita tukar dengan D ya. Maka di sini ditukar. A bertukar dengan D. Kemudian untuk elemen B dan C-nya itu kita tambahkan negatif ya. Sehingga untuk mencari rumus inverse matrix itu kalian bisa lihat seperti ini ya. Seperdeterminan dikali dengan adjoint A. Dengan adjoint A-nya sudah saya jelaskan tadi. Langsung ke contoh saja ya. Oke, sebelumnya saya informasikan bahwa syarat dari inverse matrix ini adalah determinannya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi kalau sampai determinannya itu 0 maka disebut sebagai matriks singular ya. Sehingga syarat dari inverse matrix ini adalah A, determinan A tidak boleh sama dengan 0. Kita langsung saja masuk ke contoh. Perhatikan di sini kita punya sebuah matriks ya dengan elemennya ada 4 yaitu 2, min 3, 1, 4. Langkah awalnya kita cari dulu determinannya A ya. Jadi di sini saya akan cari determinan A-nya. Masih ingat determinan itu rumusnya apa? Oke, determinan itu rumusnya adalah ini sebagai ini elemen-elemennya ya. A kali D dikurangkan dengan BC. Masih ingat ya? Oke, A kalikan D. A di sini adalah 2, D-nya itu adalah 4 ya. Kita kurangkan dengan B-nya adalah negatif 3, C-nya itu adalah 1 ya. Sehingga di sini hasilnya kita bisa tulis 8 min ya menjadi plus ya, berarti plus 3. Maka hasilnya adalah 11 ya. Berarti itu hasilnya adalah 11. Oke, kalau kita ditanyakan inverse matriksnya, ya, maka kita bisa tulis di sini inverse matriksnya sesuai rumus, ya. Seperdeterminan, determinannya adalah 11, ya. Kita kalikan dengan matriksnya itu adalah, nah, ini tadi sebelumnya ada A, ini adalah D. Kita tukar ya, kan mintanya adjoint. Di sini posisi A itu menjadi posisi D. Oke, berarti di sini 4 sama 2 saya tukar. Kemudian B dan C-nya tetap hanya menjadi negatif ya. Ini negatif 3, kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah 3. Yang ini 1 kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1. Nah, setelah itu bagaimana? Karena ini adalah perkalian bilangan ya, ini adalah bilangan dengan matriks, maka ini disebut perkalian skalar. Berarti bilangan yang kita kalikan pada setiap elemen matriks. Maka menjadi bagaimana? 4/11, dari mana? 1/11 kali 4, jadi 4/11 ya.
Di sini 3/11 ya. Lanjut. Min 1/11 ya. Yang ini 2/11. Begitu ya. Oke, kita akan masuk ke dalam contoh soal untuk inverse matrix. Misalkan saja di sini, kalian bisa lihat saya mempunyai dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kemudian yang ditanyakan itu adalah nilai dari A inverse B, ya. Jadi ini dikali. Oke, yang ditanyakan adalah perkalian dari A inverse dikalikan B. Oke, langkah awal itu tentu saja kita harus mencari inverse matriks dari A. Nah, untuk mencari inverse matriks A, terlebih dahulu kita harus cari determinannya ya. Karena kan kita tahu rumus dari inverse matriks, ini saya tulis ulang lagi, itu adalah seperdeterminan A. Itu kita kalikan dengan A join A ya. A join A itu merupakan DA, yang ini min B, min C gitu ya. Oke, berarti di sini kita akan coba cari determinan dari A dulu ya. Nah, di sini saya akan tulis determinan dari A ya. Rumusnya adalah AD kita kurangkan dengan BC ya. Ini saya ingatkan kembali, ini A, yang ini B, yang ini C, kemudian yang ini adalah D. Maka AD min BC itu adalah A-nya 4, B-nya itu 5, kita kurangkan dengan B-nya itu adalah 7, dikalikan C-nya 3 ya. Maka AD itu adalah 4 kali 5 itu 20, kita kurangkan dengan 21. Nah, maka hasilnya adalah negatif 1. Oke, berarti kita bisa tulis nilai dari nilai dari inverse A itu adalah determinan A itu adalah negatif 1 ya. Kita kalikan dengan D-nya itu adalah 5, B-nya 7, kita rubah jadi negatif 7, yang ini jadi negatif 3, kemudian yang di sini jadi 4 gitu ya. Karena kan sebelumnya ini D, ini A ya, kita tukar. Nah, kemudian kita kalikan ya, 1 dibagi min 1 itu hasilnya adalah negatif 1 ya. Berarti nanti negatif 1 kita kalikan dengan masing-masing elemen dari matriks tersebut ya. Maka menjadi berapa? Negatif 5 ya. Ini kalikan ini negatif 5, min 1 kali min 3 itu adalah 3, min 1 kali min 7 itu adalah 7, min 1 kali 4 hasilnya adalah negatif 4. Nah, ini adalah hasil dari inverse matriks A. Kemudian, yang ditanyakan itu adalah inverse matriks A, ya. Kita kalikan dengan B. Itu berapa? Maka di sini kita akan tulis inverse matriks A-nya negatif 5, 7, 3, negatif 4 akan kita kalikan dengan matriks B ya. Matriks B itu adalah min 5, 7, 3, negatif 4. Nah, masih ingat ya, perkalian matriks itu adalah baris kali kolom ya. Bukan negatif 5 kali negatif 5, 7 kali 7, bukan. Tapi adalah baris kali kolom. Sekarang kita akan hitung ya. Kita akan mengalihkan baris pertama kalikan baris pertama. Negatif 5 dikali negatif 5 itu hasilnya adalah 25 ya. Kemudian 7 kita kalikan dengan 3 adalah 21. Berarti ditambah dengan 21. Lanjut. 3 dikalikan negatif 5 itu hasilnya adalah negatif 15 ya. Di sini saya tulis negatif 15. Ditambah dengan negatif 4 kali 3 itu adalah negatif 12 ya. Lanjut. Kita akan isi yang di sini. Berarti baris pertama kalikan dengan kolom kedua. Maka negatif 5 kali 7 itu hasilnya adalah negatif 35. Kemudian 7 dikali dengan negatif 4 itu adalah negatif 28 ya. Lanjut, baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Maka 3 dikalikan 7 itu hasilnya adalah 21. Kemudian kita kalikan dengan negatif 4 kali negatif 4 itu hasilnya adalah 16 ya. Maka hasil dari inverse matriks A dikali dengan B itu adalah ini ya, sebuah matriks berukuran 2 kali 2. 25 tambah 21 itu adalah 46. Negatif 15 negatif 12 itu adalah negatif 27 ya. Kemudian ini itu hasilnya adalah berapa nih? 8 tambah 5 itu 13 ya. Kemudian 3 tambah 2 5 ya. Tambahkan 1 tadi ya, berarti menjadi 6, berarti negatif 63 ya. Lanjut. Di sini itu menjadi 37.
Nah, ini adalah soal terkait dengan inverse matrix. Cukup mudah ya. Baik, kita lanjut. Oke, contoh selanjutnya, kalian di sini bisa lihat, diketahui ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Kalian diminta untuk menunjukkan apakah matriks A dan B itu saling inverse. Oke, yang perlu kalian ketahui, suatu matriks itu dikatakan dia saling inverse apabila A dikalikan B sama dengan B dikalikan A, itu hasilnya adalah I. I di sini itu adalah matriks identitas, ya. Nah, untuk matriks identitas itu sendiri, itu merupakan matriks 1, 0, 0, 1. Masih ingat ya? Ini adalah matriks identitas. Berarti kalau kamu kalikan AB, itu hasilnya harus sama dengan BA, itu harus sama dengan I, ya. Itu adalah identitas. Kalau tidak sama, berarti dia tidak saling inverse. Oke, kita akan coba. Yang pertama, kita akan coba cari AB dulu. AB itu berarti perkalian dari 4, 3, 7, 5. Kita kalikan dengan matriks B. Matriks B-nya adalah negatif 5, 3, 7, min 4 ya. Oke, kita akan coba kalikan baris kolom ya, seperti tadi, baris kolom. 4 kali negatif 5 itu adalah negatif 20, 7 kali 3, 21 ya. Lanjut, 3 kali negatif 5 itu adalah min 15, ditambah dengan 5 kali 3, berarti 15 ya. Kemudian baris pertama kali kolom kedua, berarti 4 kali 7, itu hasilnya adalah 28, 7 dikali negatif 4 ya. Berarti adalah negatif 28. Yang terakhir baris kedua kali kolom kedua ya. 3 kali 7 itu adalah 21. Kemudian 5 kali negatif 4 itu hasilnya adalah negatif 20. Oke. Ini adalah matriks pertama. Berarti kita bisa lihat min 20 plus 21 hasilnya adalah 1. Ini hasilnya 0, yang ini juga 0, yang ini juga adalah 1 ya. Oke, ini merupakan matriks identitas nih ya. Ini adalah matriks identitas. Sekarang kita akan coba untuk BA ya. Oke, kita akan coba kalikan BA. Apakah BA itu hasilnya akan sama dengan matriks AB? Oke, B dikalikan dengan matriks A dulu ya. Jadi kalau misalkan dia hasilnya sama ya, berarti kalau misalkan dia hasilnya itu merupakan sebuah matriks identitas ya, artinya dia saling inverse. Baris kolom ya. Berarti bagaimana nih? Negatif 5 kali 4. Berarti negatif 20. 7 kali 3, 21 ya. Lanjut. 3 kali 4, 12. Min 4 kali 3 itu adalah negatif 12 ya. Lanjut. Baris pertama kali kolom kedua. Min 5 kali 7 itu adalah min 35. Kemudian 7 kali 5 itu adalah 35. Yang bawah, baris kedua kali kolom kedua, 3 kali 7 itu adalah 21, ditambah dengan negatif 4 kali 5, itu hasilnya adalah negatif 20. Nah, maka di sini itu hasilnya adalah min 20 plus 21, 1, di sini 0, di sini 0, yang di sini 1. Oh, ternyata ini hasilnya juga sebuah matriks identitas. Berarti kesimpulannya bahwa matriks A dan B itu adalah saling inverse ya. Berarti kesimpulan yang kita dapat di sini ya, karena AB itu sama dengan BA sama dengan identitas, maka dia saling inverse ya. A dan B itu adalah saling inverse.